pimpinan-pimpinannya itu yang ada di sana, yang bisa meloloskan barang itu periksa juga. Kalau perlu mereka yang dikirim malah Nusa Kambangan, jangan Ahmad Joninya. Kalau Ahmad Joni kan hanya warga binaan yang menempatkan situ. Yang kejanggalan yang membagongkan. Ya kan? Siapa aja yang berkaitan dengan penjara itu dipenjara semua, termasuk Kalapas, Dirjen Lapas. Penjara semua. Kenapa dia bisa menjadi pengedar di dalam? Orang mau dibina ini. Kok bisa lolos? Padahal CCTV itu segitu banyaknya di lapas. Gitu loh. Jadi ingat ya, kausalitas hukum. Di dalam hukum pidana, tidak boleh peristiwa hukum itu terputus. Ya, Ahmad Joni mendapatkan barang itu dari mana? Bagaimana barang itu bisa melewati proses lapas yang begitu ketat? Ya kan? Dan siapa yang membawa ini? Ada apa? Kan itu banyak perlu digali gitu loh. Kalian setuju nggak kalau user narkoba itu di penjara? Ya, apakah dengan masuk sana dia akan jadi lebih baik? Faktanya gimana? Malah ada beberapa sih, nggak semua kejadian tuh kalau masuk sana tuh yang tadinya anggaplah masih level 1 tuh jadi levelnya naik. Ya, karena dia akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin lebih dari dia, dan itu di sana bukan tempat pengobatan. Dia akan berkumpul dengan jaringan yang lebih luas. Itu aja. Bagaimana ini daun-daun kering ini masuk? Pernah terjadi seperti ini. Tapi ada keterlibatan pihak-pihak luar. Fokuslah kepada bagaimana masuknya ganja itu ke dalam. Nanti semuanya akan terjawab. Tapi pastikan peradilan yang transparan, bukan peradilan. Oke, kembali lagi di channel Tercengang TV. Channel yang akan selalu membahas tentang berita viral dan kasus viral yang terjadi di Indonesia. Untuk video kali ini, kita akan membahas tentang Ahmad Joni. Apakah benar bahwa Ahmad Joni terlibat kasus pengedaran narkotika di rutan Salemba? Terus, apakah benar kalau Ahmad Joni sesuai dengan yang diberitakan di media selama ini? Tonton react setelah ini sampai akhir. Karena di akhir video bakal ada fakta mencengangkan sesuai dengan nama channel ini. Apa yang harus dibenahkan Bang dengan Kalau Ahmad Joni di dalam proses pembinaan itu ternyata dia bisa mengedarkan narkoba, mau sekilo, mau seon, mau 2 on, mau segram, 3, berarti semua harus dipenjara, termasuk menterinya. Menterinya harus dipenjara karena ikut serta dalam berbuat kejahatan. Menteri ikut di penjara, Yusril ikut di penjara, Menkumham, ya kan? Siapa aja yang berkaitan dengan penjara itu dipenjara semua, termasuk Kalapas, Dirjen Lapas, penjara semua. Kenapa dia bisa menjadi pengedar di dalam? Orang mau dibina ini. Kok bisa lolos? Padahal CCTV itu segitu banyaknya di lapas. Gitu loh. Jadi ingat ya, kausalitas hukum. Di dalam hukum pidana, tidak boleh peristiwa hukum itu terputus. Ya, Ahmad Joni mendapatkan barang itu dari mana? Bagaimana barang itu bisa melewati proses lapas yang begitu ketat? Ya kan? Dan siapa yang membawa ini? Ada apa? Kan itu banyak perlu digali gitu loh. Kalau seandainya ada penyebaran di situ, dan Ahmad Joni tidak bisa dipidana karena dia lagi dibina. Apapun bentuknya, orang yang lagi dibina nggak bisa dipindah pidana, bos, karena sedang proses pembinaan. Berarti yang ngebinanya ini cacat, gitu loh, paham nggak? Jangan yang disalahin yang sakit. Sekarang gue tanya, lu berobat, ya? Orang gila taruh orang gila berobat, ya? Udah tahu nih orang gila, ya kan? Lu berobat. Ya kan? Nah ini lebih gila lagi. Orang gila pintu nggak dikunci, ya kabur orang gilanya. Gimana? Ini analogi sederhana dari gue. Ini lapas orang gila atau RSJJ, ya, Rumah Sakit Jiwa Jakarta misalnya. Udah tahu nih orang gila harus dikurung, dibuka,
dengan sengaja. Dikabur orang gilanya. Yang disalahin siapa? Apa yang disalahin orang gilanya gara-gara keluar? Hah? Karena ada peluang. Iya kan? Gitu. Sama seperti Ahmad Djoni, Pak. Ahmad Djoni orang lagi sakit moralnya, sakit mentalnya, gara-gara masalah sosial, gitu loh. Nah dia karena sakit mental, makanya dibina di lembaga pemasyarakatan. Dibinalah mental sama moralnya di situ dengan pembinaan-pembinaan yang ada di situ sesuai dengan kurikulum, gitu loh. Lantas pas dibina, yang bina ini ngancurin Ahmad Djoni, yang dipenjara lebih berat siapa? Yang ngebina atau yang dibina? Yang dipenjara lebih berat. Jangan cuci tangan tuh pejabat-pejabat tuh. Dijen AHU jangan cuci tangan. Kok bisa Ahmad Djoni jadi pengedar? Jangan-jangan ada Ahmad Djoni lain yang lebih gila lagi di dalam penjara. Jangan cuci tangan. Jadi persidangan Ahmad Djoni harus segera ditutup. Ya. Karena konyol. Paham nggak? Harus segera ditutup, tidak boleh dilanjutkan lagi karena akan membongkar aib negara. Ini negara, Pak. Kebobrokan negara akan makin terbuka di sini. Bukan mau menghukum Ahmad Djoni, tapi membuka tabir bahwa di penjara itu seperti itu prosesnya. Makanya saya bilang tutup aja, udah nggak usah dipersidangi Ahmad Djoni, udah maafkan aja, keluarin. Kalau ada pejabat dijen atau hakim atau apa yang dibayar oleh seseorang mau ngancurkan Ahmad Djoni, buka. Siapa yang bayar itu? Bongkar. Siapa yang jadi dalangnya di sini semua? Kok bisa jadi begini? Gitu. Kalian setuju nggak kalau user narkoba itu di penjara? Ya, apakah dengan masuk sana dia akan jadi lebih baik? Faktanya gimana? Malah ada beberapa sih, nggak semua kejadian tuh kalau masuk sana tuh yang tadinya anggaplah masih level 1 tuh jadi levelnya naik. Ya, karena dia akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin lebih dari dia, dan itu di sana bukan tempat pengobatan. Dia akan berkumpul dengan jaringan yang lebih luas. Gitu. Bahkan yang ditangkap itu kan kebanyakan itu justru usernya. Bandarnya ya bekerja sama dengan ya dengan sesama bandar maksudnya. Cuman gini loh, sayang banget yang dibawa cuman sekian, dia di penjara bertahun-tahun, hilang masa depannya. Kalau kita runut dari silsilah, mereka ini kan sebenarnya korban. User ini sebenarnya korban. Ya, mereka bukan kriminal, mereka tuh korban. Kriminalnya siapa? Yang mengedarkan, itu yang harus dikejar. Bukan kelas 3-nya, kelas kakapnya. Sedangkan kelas kakapnya biasanya suka duduk di tempat-tempat. Paham kan lu maksudnya? Jadi kalau gue nggak setuju ya, user itu ditangkap. Harusnya mereka direhabilitasi. Tapi mungkin negara nggak punya cukup uang buat membebankan biaya rehabilitasi ke negara. Gitu. Makanya rata-rata yang ditangkap terus dimasukkan ke rehab itu orang-orang tertentu. Ya, lu paham kan? Karena masuk sana juga pasti biayanya mahal kalau ditanggung pengguna. Gitu. Nah itulah hukum yang ada di Indonesia. Bahkan kemarin tuh kalau nggak salah kepala BNN yang baru itu melarang menangkap usernya, itu udah benar. Malah yang harus ditangkap itu ya kriminal ya, dan user ini bukan kriminal, mereka korban. Mereka harus dibina sih harusnya, karena kalau masuk situ itu bukan jadi lebih baik, malah jadi lebih buruk. Siapa yang merintahkan untuk dipindahkan ke Nusa Kambangan? Lapas itu kan satu tempat yang masuk dengan pengawasan ekstra. Apakah terbukti sudah? Apakah sudah dikuasai semua jaringannya? Jangan sampai ini orang dikirim ke Nusa Kambangan, ya banyak ya tahanan-tahanan yang dikirim ke Nusa Kambangan, itu kembalinya udah nggak jadi tahanan lagi, udah jadi lain. Jangan sampai dia diapa-apain di sini. Nah ini harus diperhatikan juga, urgensinya apa. Kalau saya bilang dia dijebak, nanti gue jadi dukun, gue jadi peramal nanti ya. Bagaimana narkoba itu masuk ke dalam lapas, bisa ada dalam sel. Let's be smart lah. Mau sampai kapan sih kalian dicekokin dengan pembodohan massal seperti ini? Apapun itu namanya, entah itu sabu, entah itu inek, entah itu ganja, bagaimana itu masuk ke dalam lapas, bisa ada dalam sel mereka.
Itu cari tahu. Bukan orang itu dipindahkan ke sana. Putus dong ceritanya. Mendingan pakai sistem penalti aja. Jadi ada penalti dan rehabilitasi. Tidak ada hukuman fisik. Kecuali dia pengedar. Jadi kalau memang dia ketangkap nih, 7 orang. Ketangkap pakai apa, ganja? Atau nggak pakai ganja, ada ganja di kamar mereka. Bawa, serahkan kepada polisi. Biar polisi investigasi mereka. Dari mana kamu dapat barang ini? Karena setahu saya, tahanan tidak ada IBL. Tidak ada istilah izin bermalam di luar. Senin sampai Jumat dia di dalam penjara, Sabtu Minggu dia boleh pulang ketemu anak istri keluarga, hari Minggu pagi atau Senin pagi dia boleh balik lagi. Kalau begini, bisa. Ini tahanan kan di dalam itu aja. Bagaimana ini daun-daun kering ini masuk? Pernah terjadi seperti ini. Tapi ada keterlibatan pihak-pihak luar. Fokuslah kepada bagaimana masuknya ganja itu ke dalam. Nanti semuanya akan terjawab. Tapi pastikan peradilan yang transparan, bukan peradilan yang suci dalam debu. Pria berinisial AK yang merupakan pemasok narkoba terhadap pesinetron Amar Zoni ditangkap polisi di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Pelaku ditangkap saat hendak melarikan diri usai mendengar kabar tertangkapnya Amar Zoni. Pelaku ditangkap di sebuah apartemen di bilangan BSD Serpong, Tangerang Selatan. Selain menangkap AK, polisi juga turut menyita 1 paket ganja dari dalam kamar kos pelaku. Sementara itu, polisi telah menetapkan status tersangka terhadap Amar Zoni. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kali ini aku bakal menyampaikan berita terbaru terkait Amar Zoni. Jakarta, aktor sekaligus terpidana kasus narkoba Amar Zoni dipindahkan ke Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah setelah kedapatan menjual narkoba di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Pihak Amar menuding pemindahan kliennya ke Nusa Kambangan berlebihan. Itulah yang saya tengok. Menurut kami itu terlalu berlebihan, kata kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, saat dihubungi Sabtu, tanggal 18 Oktober 2025. Dia mengaku banyak fans Amar Zoni yang menghubunginya lantaran pemindahan ke Nusa Kambangan itu. Dia menilai pemindahan Amar layaknya kartel narkoba. Iya, kalau menurut saya, menurut masyarakat, fansnya Amar itu kan ada 20 juta. Banyak yang WA, WhatsApp ke saya. Itu banyak masyarakat yang mengatakan itu berlebihan. Seharusnya kalau yang begitu itu benar-benar Amar ini kartel besar. Seharusnya itu diberikan kepada narapidana koruptor yang merugikan uang negara triliunan. Nah, ini harusnya yang diberikan seperti itu supaya ada efek jera, sehingga orang nggak berani lagi korupsi. Jelasnya, dia menilai pemindahan Amar ke Nusa Kambangan seharusnya menunggu persidangan kasus tersebut. Jika persidangan memutuskan Amar bersalah, pemindahan bisa dilakukan. Berarti ini asas praduga tak bersalah, seperti kan harus dihormati dulu, diproses ke persidangan dulu. Kalau di sidang nanti terbukti Amar melakukan itu secara sah dan meyakinkan oleh hakim, itu baru dia dikirim ke Nusa Kambangan. Karena sudah terbukti dia melakukan perbuatan yang dituduhkan, tuturnya. Sebelumnya, Amar Zoni kepergok mengedarkan narkoba jenis sabu dan tembakau sintetis dari dalam Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Aksinya itu ketahuan saat petugas rutan mencurigai gerak-gerik Amar Zoni. Dalam aksinya, mantan pesinetron itu tidak sendirian. Amar Zoni diduga mengedarkan narkoba di dalam Rutan Salemba bersama 5 orang lainnya, yakni A, AP, AM, alias KA, ACM, dan MR, nama yang disamarkan. Dari hasil penyelidikan, terungkap bahwa Amar Zoni dan rekan-rekannya menggunakan aplikasi Zangi untuk berkomunikasi dalam menjalankan peredaran narkoba di dalam rutan. Amar Zoni diduga mendapat barang haram itu dari seseorang yang berada di luar rutan kelas Jakarta Pusat Salemba. Jadi bagaimana menurut netizen, apakah Amar Zoni ini terbukti bersalah sesuai dengan di berita yang beredar selama ini?
Tulis di kolom komentar pendapat kalian bagaimana.